Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertemuan 3 akan membahas tentang transformasi. Ya, artinya kita akan secara langsung bikin animasi kecil-kecilan dari si objek ini pada OpenGL. Oke, tonton terus sampai habis ya. Oke, lanjut ke PPT-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nih pertemuan 3 akan bahas tentang transformasi. Sebelumnya kita review dulu, sudah pada tahu lah ya codingan dari OpenGL itu apa. Ini objek basic 3 nya, codingannya. Kalian nanti bisa download PPT-nya. Ini ada warnanya buat pengingat aja kalau kalian lupa. Jika kalian lupa, bisa gunakan warna ini. Nah, selanjutnya adalah transformasi OpenGL. Di sini ada 3 transformasi. Yang pertama adalah translasi, rotasi, dan skala. Yang pertama untuk transformasi. Yang pertama itu kalau buat objek berpindah posisi pakainya GL translated. Terus yang kedua itu membuat objek memutar posisi, yaitu objeknya berputar itu menggunakan GL rotated. Nah, yang ketiga adalah untuk membuat objek merubah ukuran jadi bisa besar kecil ukurannya, itu menggunakan GL scale. Oke, ini contoh codingannya, kalian bisa dulu PPT atau pause video ini juga boleh. Oke, sekarang kita balik ke Visual Studio nya. Oke, di sini udah ke codingan yang untuk transformasi. Ini saya pakai menggambar objek persegi, berarti menggunakan GL Quads. Tapi kalian kalau mau pakai objek lain gak harus GL Quads juga boleh, terserah kalian, gak apa-apa. Yang penting mainin di vertexnya. Nah, yang pertama kita akan masukkan codingan GL translated, yang artinya dia akan merubah posisi. Nah, di sini untuk penempatan GL translated-nya itu harus sebelum GL flash dan setelah GLN. Karena kalau setelah GL flash semuanya, maksudnya naruhnya tuh di bawah GL flash atau di sini nih di line 20, dia gak bakal bisa apa-apa, gak bakal bergerak apapun. Nah, nanti pas tergerak apapun, makanya kita taruh di sini biar si objeknya itu ada hasilnya, gak diam aja di outputnya, nanti bakal ketahuan pas di output. Oke, sini translatornya itu ada memunculkan kan tadi translator kan ada tanda kurung begini ya. Nah, tanda kurungnya ini diisi dengan angka koordinat x, y, dan z. Nah, tadi kan ada 0.1, maka dia akan bergeser ke kanan sebanyak 0,1. Berarti setiap bergeser 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 dan seterusnya. Ini dari gesernya ke kanan. Kalau gesernya ke kiri ditambahin minus saja. Oke, ini kita coba dulu ya x-nya. Nah, kalau diklikkan ya geser itu terusnya ke kanan. Kalau dia ke kiri, tambahin aja minus. Tambahin aja minusnya. Kiri gitu. Nah, ini sekarang kalau Y berarti dia akan bergeser ke atas dan ke bawah 0,1, makanya ke atas setiap 0,1 ke atas terus ke atas. Kalau ke bawah juga sama, tapi minus saja. Kalau Z ini bentar ya,
kalau Z kayaknya gak berubah apa-apa ya. Kalau Z itu kan dia untuk khusus 3D kayaknya. Kalau khusus 3D berarti dia X, Y, Z berarti dia akan menyerok ke depan gitu. Menyerok ke depan tab 0,1 sepertinya. Tapi diklik juga ada respon malah hilang. Tapi gak apa-apa, kita maininnya di X sama Y aja juga nggak apa-apa, udah cukup juga udah kelihatan. Oke, itu yang tadi kalau translated. Sekarang kita masukin yang GL rotated, yang artinya dia objeknya itu bisa berputar arah. Nah di sini kan ada 4 angka ya, kan ini rotated seperti biasa ya, ada 4 angka. Cara bacanya adalah 15 ini adalah derajatnya, 0 ini X, ini Y, ini derajatnya, ini X, ini Y, ini Z. Berarti dia kalau 15, ini kan besaran sudutnya 15 derajat, 15 berarti satuan derajat, berarti dia akan berputar sebanyak 15 derajat, sebesar 15 derajat terhadap sumbu Z. Kalau 15 ini dia berputarnya berlawanan arah, berlawanan jarum jam. Kita coba dulu ya. Berputar sama lawanan jarum jam. Tapi kalau negatif, dia akan berputar searah jarum jam. Oke, ini kan tadi sumbu Z ya. Coba kita iseng aja coba mencoba sumbu, dia berputar sama di minus 15 derajat dengan terhadap sumbu X. Berarti dia mengempit di sumbu X, kan dia sumbu X tuh, dia akan geser. Tuh dia kan mentok diputar sumbu Z aja, sumbu X. Dia nggak mau dia lebih mengempit sih, besar kecil mengempit dia. Kan dia berputar di sumbu X. Kalau mau benar-benar berputar harus di sumbu Z. Kita coba kalau sumbu Y ya. Kalau sumbu Y itu ya sama kayak sumbu X tadi. Ya. Ngerti. Kalau sumbu berarti kan namanya kecil, terus balik lagi. Nah, itu mesinnya rotate. Dia kan rotate-nya terhadap sumbu Y. Mengempit terus balik lagi, yaitu fungsi dari rotate. Kalau sumbu Z berarti dia muter searah jarum jam atau berlawanan. Kalau berarti sumbu X itu dia mengempit atau memperbesar itu terhadap sumbu X, terus dia balik lagi, dia putar-putar balik dari kecil besar lagi, besar lagi. Berlaku juga untuk sumbu Y juga. Nah kalau untuk sumbu Z dia lebih ke arah jarum jam. Oke, tadi udah GL rotate. Sekarang kita ke GL scale. Dia memperbesar atau memperkecil suatu objek. Kalau memperkecil suatu objek benar besar terus kecil, gak balik lagi kayak di rotate ya. Nah ini seperti biasa X, Y, dan Z. Nah dia 1,5 berarti dia memperbesar sebanyak setengahnya dari ukuran aslinya. Setengahnya tuh besar, ini terus balik terus besar, semakin besar terus. Nah kan coba kegedean, kita ubah ke 0,5. Oke, kalau satu kan kegedean. Kalau ini ya berapa ya? 0,5 ya.
kita klik, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, nggak bakal kelihatan. Oke, tadi kan ini kan simetris ya, 0,5 sama 0,5, berarti dia memperbesar, memperkecil ke simetris. Coba saya gimana kalau dia membesar tidak simetris? Caranya kayak gini, misalnya x nya itu kita kasih 0,8, y nya tetap. Nah ya kan begini berbentuk segi panjang, makin diperkecil maka makin makin diklik makin kecil ukurannya, tapi ya makin diklik makin kecil ukurannya dan makin tipis juga ukurannya. Berlaku juga untuk Y juga sama, berarti kan tadi horizontal, berarti kan karena terhadap sumbu X, kalau ini berarti terhadap sumbu Y. Makin kecil terus hilang deh. Kalau tadi sumbu Z tuh, ini gak tahu sumbu Z bisa apa enggak ya, soalnya sumbu Z itu tuh biasanya untuk 3 dimensi yang bisa sumbu Z bisa ke depan. Kalau di tempat kita bisa Z itu ke depan. Kita coba ya. Gak ada bedanya sih. Ini karena kita pakai tuh animasi 2 dimensi bukan 3 dimensi sih. Jadi Z ini kayaknya nggak terlalu berpengaruh. Dia akan berpengaruh kalau kita pakai rotate. Kalau translation sama scale kayaknya tidak deh. Soalnya di gambar masih 2 dimensi. Kalau rotated Z berlaku karena dia akan memutar, hasil dari Z itu adalah memutar searah jarum jam. Kalau translation sama scale nya enggak, dia bakalan aneh outputnya. Ya udah, segitu aja codingannya. Thank you. Ya, sekian video tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di sesi Google Meet atau sesi forum jika saya memasukkan atau memberikan pertanyaan di forum. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.